acara kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, umat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, sebelum acara kita mulai ada beberapa hal ya yang perlu diingatkan eh, ketika Zoom nanti berlangsung. Yang pertama, mari kita luruskan niat. Ya, luruskan niat itu karena Allah SWT. Yang kedua, sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Kita doa masing-masing. Kemudian selanjutnya hendaklah tetap ya menutup aurat secara syar'i. Kemudian ketika mau bicara atau ini hendak mengangkat tangan. Kemudian ketika acara berlangsung hendaknya audio di off-kan. Ketika nanti on-kan. Begitu tata tertibnya. Kemudian mengucapkan salam ketika mau bertanya nanti. Baiklah, acara yang pertama telah kita buka tadi dengan membaca lafal basmalah. Acara selanjutnya yang kedua yaitu pembacaan tilawah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Umi Mardiah. Kepada Umi Mardiah kami persilahkan. Baik, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih Waalaikumsalam. Umi Maria telah membacakan tilawahnya dan semoga kita yang mendengar dan Umi Maria yang membacanya mendapat barokah Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. selesai tilawah. Baik, Ibu ya, Bu ya. selanjutnya Baik, Ibu ya. akan kita mulai mendengarkan kuliah akademik Sistematika Wahyu yang ke-10 ini dengan judul Al-Fatihah 1. Umi Juria sudah ada ya? Ini sementara masuk beliau. Baru Udah bisa masuk. jadi host ya, Belum. Bu Muyas? Sudah saya masuk Mimardia sebagai host. Oh, alhamdulillah. Ya, Tolong boleh. nanti ditampilkan materinya ya. Saya sudah kirim ke Umi Nia tadi. Ya, Umi Madia menjadi host. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu kuliah akademik Sistematika Wahyu. Dalam hal ini judulnya Surah Al-Fatihah 1 yang akan disampaikan oleh Ustazah Juhriah SPDI MPD. Beliau ini adalah salah satu anggota Murabiyah Pusat. Nah, beliau juga istri Ustadz Tashrif. Mungkin sudah ada yang kenal. Beliau adalah istri dari Ustadz Tashrif, juga Murabi Pusat. Murabi Pusat itu. Saya kenalkan sedikit lagi. Beliau tinggal di Kebun Duren, Jawa Barat. Nah, beliau lahir di Pinrang 1 Juli 1975. Masya Allah, beliau dikaruniai putra-putri 10 orang. Masya Allah. Cucu putra-putrinya ada 7 orang. Nah, itulah CV dari Ustazah kita pada hari ini. Kepada Ustazah Zuhriah SPDI MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Kepri ya. Ini berapa wilayah yang tergabung dengan Kepri? Ya, Kepri, Jabar, Sulut, Sumsel, Babel, sama Kalbar. Banten, DKI. Jambi ya? Oh, Jambi Jambi ada yang ikut di sini ya? banyak berarti ya, berarti DKI? DKI juga. Mbak Saya Yati kayaknya juga. sepertinya ya? Iya, saya lihat-lihat dulu. Oh, Masya Allah. Ini Iya, kamu. ada Bu Neng, ada Bu Yanti, ada Kak Romlah. Iya, ini kalau di Aswaja ini masih wajah-wajah segar semua. Ya, beda dengan di Akjari 2. Tadi kita di Akjari 2, sekarang baru selesai di Akjari 2, kita masuk lagi ke Aswa ini, Akademi Sistematika Wahyu. Masya Allah. Dari ruangan ke ruangan. Masya Allah. Untuk ilmu, alhamdulillah teknologi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk dalam transfer ilmu, kita mendapatkan kemudahan. Jadi mendapatkan kuliah tentang apa Bu tadi kuliahnya? Bani Abbasiyah ya. Ya, Bani benar, Masya Abbasiyah yang Allah. berkuasa selama 500 tahun. Masya Allah. Kalau Hidayatullah baru berapa tahun nih?
52 ya, 51, tahun ya, 50. 50 tahun dan sudah menjadi organisasi terbesar ketiga di Masya Allah. Indonesia. Yang pertama NU dan yang kedua Muhammadiyah, yang sebenarnya itu justru lahir sebelum ada Indonesia. Sedangkan Hidayatullah ini kelahirannya itu sama dengan kelahiran saya. 75. Jadi seumur. Lahir itu didirikan pada tahun 1975. Ada begitu banyak organisasi Islam di Indonesia yang jauh lebih tua. Ada Persis misalkan, ada DDI, ada Al-Irsyad. Hidayatullah itu jauh lebih muda. Dan ternyata sudah menjadi organisasi terbesar ketiga. Ini tentu tidak lepas dari kerja keras para kader-kader Hidayatullah, baik kader-kader dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemudanya, pemudinya, dan juga dari keluarga-keluarga kader sendiri yang terus berkuat mengadakan pembinaan juga di dalam keluarga mereka, dan terutama sekali tidak lepas dari pengkaderan fardiyah ya. Seperti saat ini kita para murabbiah yang menjadi ujung tombak dari pengkaderan di halakoh-halakoh diharapkan benar-benar menjadi sumber kekuatan sehingga kita tidak bisa lagi berpangku tangan sebagai sumber pencerahan, sebagai tombak, ujung tombak pengkaderan, di mana kita diharapkan untuk terus bisa mencerahkan mutarobiah kita. Tentunya kita juga harus terus mencerahkan diri, terutama dalam pemahaman manhaj. Karena kita ini kan ada manhaj atau ada metode. Hidayatullah kemudian bisa menjadi organisasi terbesar ketiga, itu kan karena memang ada metode. Setiap organisasi pasti punya metodenya sendiri-sendiri. Tapi Hidayatullah juga memiliki metode yang diwariskan oleh pendiri organisasi Hidayatullah ini, yang dikenal dengan nama SW atau Sistematika Wahyu. Apa itu Sistematika Wahyu? Yaitu satu metode yang digali dari urut-urutan turunnya wahyu. Ya, jadi kita Abdullah saat ini mencari metode bagaimana sih mempelajari Islam ini lebih mudah, aplikatif, dan mudah diajarkan juga. Jadi tidak hanya mudah dipelajari, tapi juga mudah untuk diamalkan dan juga mudah untuk diajarkan. Karena kan ini tidak diharapkan hanya menjadi milik sendiri, tapi kita berharap nanti bisa diajarkan juga kepada kader-kader yang lain. Karena itu metode ini penting sekali untuk kita dalami. Karena seperti itulah semua gerakan-gerakan amaliyah di organisasi Hidayatullah semua diistimbatkan atau semua diwazankan ya, ditimbangkan kepada manhaj. Misalnya kita bergerak di bidang pendidikan. Nah, bagaimana cara mendidik kita? Bagaimana metode, bagaimana karakteristik pendidikan kita? Ya, pasti kurikulumnya Diknas, ya kan? Pasti pelajaran-pelajaran akademiknya mengikuti Diknas. Administrasinya juga seperti itu. Tapi ada karakteristiknya sendiri. Apa itu? Yaitu guru-guru yang mengajar itu haruslah terkader dengan baik. Kenapa? Karena mereka nanti mengajarkan ilmu-ilmu di semua jenjang pendidikan itu muatannya ada muatan SW atau metode pelajaran apa saja itu nantinya pasti diajarkan sesuai dengan metode SW ini. Misalkan SW kan kita tahu bahwa yang pertama sekali adalah tauhid dengan fondasi al-alaq.
bagaimana cara mencerminkan SW ini ke kepada anak didik kita nantinya, ya tauhidnya itu nanti harus seperti landasan yang ada di surah Al-Alaq. Nah, ini pembuka saja dulu ibu-ibu, supaya kita ini jangan, ini kok SW terus, gak ada, udah mabuk ini, itu terus. Sebenarnya tidak akan habis kalau kita mau menggali ini. Apalagi kita sebagai murabbiyah, apalagi kita sebagai da'iyah, apalagi kita sebagai pendidik. Nah, tentu kita mau dalam berdakwah, apakah sudah tercermin dalam manhaj kita? Dalam mengajar, apakah sudah tercermin dalam manhaj kita? Dalam mendidik anak-anak kita, apakah sudah ada muatan SW-nya? Karena kan nanti tahu-taunya anak biologis kita sendiri nggak kenal hidayatullah. Karena mungkin dalam mendidik anak, kita tidak memberikan muatan-muatan SW. Nah, ini. Jadi, alhamdulillah, para murabbiyah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murabbiyah ini merupakan salah satu dari nama Allah itu sendiri, itu Rob. Kita mengambil itu sebagai simbol para pendidik untuk mengembalikan manusia kepada Robnya. Baik. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wasilah kita untuk terhubung dengan beliau sehingga kita selalu ada di jalur perjalanan beliau. Tentunya saya berterima kasih kepada Ketua MMW. Ada di sini Ibu Umu, itu kebetulan yang menghubungi saya kemarin. Ketuanya lagi berangkat haji. Kemarin, tapi kan kita mau kemarin mau sekarang, insya Allah murabbiyah itu siap selalu. Ya. Ada Ketua MMW dari mana lagi? Dari Jabar ada nggak? Pokoknya semua aja deh ya. Semua aja ya, ketua-ketua MMW yang ada di sini. Pak, ada Bu Zainab ini dari Babel ya. Babel ya. Oh, subhanallah, jauhnya tapi bisa hadir juga di sini. Demikian pula anggota MMW yang lain dan sekaligus para murabbiyah semuanya saja. Insya Allah beberapa waktu ke depan kembali kita berbicara tentang manhaj kita. Dalam hal ini kita sudah tiba pada muaranya. Hulunya adalah surah Al-Alaq atau penguatan tauhid, dan muaranya adalah surah Al-Fatihah. Muaranya adalah Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah, di mana itu seharusnya memang kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kan kalau sudah di Al-Fatihah ya ibu-ibu, para murabbiyah, tentunya sudah tuntas itu tauhidnya, sudah tuntas itu al-alaqnya, nggak bakal lagi ada yang mengeluh gajinya dipotong apa mau berapa itu, karena kan tauhidnya itu apa sih? Gajinya itu udah jelas surga kan? Nah, kalau misalkan ada dari yayasan rezeki itu masih banyak lagi sumber-sumber rezeki yang lain. Kalau masih ada guru-guru yang takut sekali dapat potongan gaji, bukan berarti bahwa itu pastinya ada sesuai syariat, gak sembarang motong-motong gaji juga kan. Tetapi ini juga ujian Al-Alaq. Nah, harusnya kalau ada sumber rezeki yang mungkin dikurangi, pasti ada sumber rezeki yang lain. Tetapi sebenarnya yang menggaji kita itu kan hanya Allah. Mana ada orang yang mampu menggaji murabbiyah? Mana ada orang mampu menggaji pegawai Allah? Guru-guru, murabbiyah, da'iyah itu semua adalah pegawai Allah. Siapa yang mampu menggaji? Sementara Allah sudah menjanjikannya gajinya surga, kan? Nah, apalah artinya rupiah dibanding itu? Ini berarti tauhidnya tuntas ini. Nah, kalau ini murabbiyah saya Bu, guru-guru di Depok itu kebetulan saya menghadapi guru-guru yang masih muda-muda.
yang anaknya dari 1, 2, itu selalu ribut. Ih, ya Allah, ini kok anak ini segini, gaji segini, eh, mana ada playgroup aja, kan nggak boleh bawa anak kan kalau ngajar itu kan 500 itu baru playgroup kan, gajinya berapa ini? Saya bilang gini, nah makanya jangan dihitung, karena matematikanya Allah itu tidak sama dengan matematikanya manusia. Kalau dulu para perintis Hidayatullah ini, ya kami termasuk ya, ketika baru pindah ke Depok ya, DPP periode awal sekali. Jadi suami saya termasuk di DPP paling lama, ya. Itu kan sama sekali nggak ada. Makanya kita nggak pusing karena nggak ada yang dihitung. Sekarang pusing karena ada yang dihitung kan. Nah kalau pusing menghitung-hitung terus nanti Allah ambil saja semua itu. Karena kalau nggak ada Bu, itu nggak pusing kita. Kenapa kita jadi pusing? Kata Abdullah Said Allahu Yarham, pusingnya itu karena banyak sekali dia mau beli. Sementara uangnya sedikit. Harusnya kalau nggak mau pusing, jangan dibanyakin. Jangan banyak yang mau dibeli. Ya kan? Karena kalau nggak ada uang, nggak pusing. Kita nggak mau buka-buka Shopee, nggak ada uang juga, ngapain? Tenang aja tuh hidup. Kan? Nah, itulah mungkin bedanya kalau para perintis-perintis itu mereka betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyatimannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dihitung, tidak ada yang bisa dijumlah-jumlah. Tapi alhamdulillah tetap makan, tetap. Kenapa? Kita sangat bahwa Allah tidak semut saja dikasih rezeki kok. Binatang yang ini semua sudah tertakar kok, sudah ditakar berapa liter beras yang akan kita makan sampai mati itu sudah ditentukan, tapi kita harus bekerja. Sebagai pegawai Allah, tentu kerja kita lebih banyak daripada pegawai kantoran. Sebagai pegawai Allah itu kerjanya 24 jam. Apalagi muslimat hidayatullah, ya. Dari pagi sampai pagi kembali, nggak selesai kerjaannya. Ya, tapi kan Allah melihat proses itu. Nah, ini maksudnya manhaj kita tuh seperti itu. Tauhid untuk sebagai hulu. Nah, tauhidnya tuh beres, nggak ada lagi. Kalau masih ada yang takut nanti nggak bisa, bagaimana hidup di hidayatullah kalau gini. Memangnya hidayatullah yang menghidupkan. Ya, hidayatullah tempat beramal soleh. Rezeki Allah akan buka dari pintu mana saja. Jangan pernah kita menutup pintu rezeki. Seakan-akan satu-satunya pintu rezeki kita adalah gaji kita sebagai guru. Tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak pintu-pintu rezeki yang lain. Nah, pasti ibu-ibu sudah banyak sekali merasakan ketika begitu butuh-butuhnya, Allah tidak pernah terlambat mendatangkan sesuai kebutuhan kita. Bukan sesuai keinginan loh, sesuai kebutuhan kita. Kalau sesuai keinginan kita, nggak ada hadis-hadisnya. Nah, jadi untuk bisa alhamdulillah ini, untuk bisa sampai Al-Fatihah itu tadi nggak bisa sampai ke Al-Fatihah ini alhamdulillahirabbil alamin kalau nggak kuat ini tauhidnya. Makanya murabbiah itu benar-benar harus selalu dihubung-hubungkan, harus tauhidnya itu dalam praktek yang benar-benar sangat real. Gimana dengan suaminya, gimana dengan anaknya, gimana dengan rumah tangganya, gimana itu semua tauhidnya harus tauhid. Bangun tidur tauhid, sampai tidur kembali harus tauhid. Kalau nggak ada, kita nanti tergrogoti sehingga kita menjadi berpenyakitan dalam hal spiritual. Jadi tidak kelihatan lagi aura kesehatan spiritualnya. Betul skincare-nya lengkap, tapi spiritualnya mulai tergrogoti karena sudah ada terhinggap penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Kita harus membebaskan diri kita dari belenggu dunia. Itu tauhid. Kemudian kan Qur'annya juga harusnya, syariatnya juga harusnya, ya, akhlakul karimahnya. Kalau al-akhlak ini kan ke atas ya, hubungan ke atas. Kalau al-qalam ini kan hubungan ke manusia dan alam semesta. Ya, itu harusnya juga sudah tuntas di situ. Tidak ada lagi yang berat syariatnya, tidak lagi ada yang berat
masalah-masalah hukum-hukum Allah, apa yang telah diterapkan dalam Al-Quran. Ada lagi yang harusnya kalau sudah beralqalam itu harusnya sudah tuntas, sudah beres. Kemudian kita juga tahu itu memang berat. Tauhid itu berat, Al-Qalam juga berat, tapi kan ada Al-Muzammil sebagai jawaban untuk bisa meringankan kita dalam menguatkan itu. Maka praktik Al-Muzammil itu harusnya tuntas untuk membackup apa? Untuk membackup Al-Alaq dengan Al-Qalam. Maka Al-Muzammil ini prakteknya itu benar-benar praktek dalam 7 azimat Al-Muzammil itu kan itu aja kita rutinkan. Nah, jadi kita menguatkan dua di belakang, yaitu Al-Alaq dan Al-Qalam, dan juga bersiap untuk menguatkan dua lagi, yaitu Al-Mudaththir dan Al-Fatihah. Maka Al-Muzammil ini luar biasa, ada di tengah-tengah. Karena kekuatan Tauhid dan kekuatan Al-Qalam harus di-backup, dan untuk bisa maju pada kekuatan Al-Mudaththir dan Al-Fatihah juga harus di-backup dengan kekuatan lebih. Nah, maka di Al-Muzammil kita berhenti bersunyi-sunyi, menambah pengisian tauhidnya, menambah pengisian Al-Qalamnya, lalu bersiap mengumpulkan tenaga untuk tampil ke gelanggang. Sehingga seharusnya tidak ada yang perlu takut. Hai, saya tidak bisa berdakwah, saya tidak bisa. Karena orang yang memang Al-Alaq, Al-Muzam, Al-Qalam, Al-Muzammilnya kuat, bicara biasa saja itu punya pengaruh. Bahkan berjalan saja punya pengaruh. Bahkan tersenyum saja punya pengaruh. Kenapa? Ini jaminan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita sombong, bukan, ini memang Allah sudah berikan itu sebagai jaminan. Kalau tiga-tiganya sudah ini, maka insya Allah siap. Al-Mudaththirnya siap. Bukan berarti harus menjadi raja podium. Ini Ustazah Umi ini pikir nggak pernah juga terlalu tampil-tampil di ini, tapi kok banyak yang kenal, banyak yang suka datang meminta nasihat, banyak yang datang curhat, Masya Allah. Demikian pula ibu yang lain, itu insya Allah pengaruh daripada Al-Alaq, Al-Qalam, dan Al-Muzammil ini. Nah, itu kita tingkatkan lagi dengan kita semua tidak bermalas-malas berdakwah, ya. Kita semua tiada hari tanpa berdakwah. Ya, apalagi media sosial. Ibu menuliskan kalimat-kalimat positif di FB-nya, itu kan sudah dakwah. Ya, menuliskan kalimat-kalimat motivasi tentang tauhid, tentang apa saja, itu kan sudah berdakwah. Mudah sekali. Semakin kita banyak menggerakkan jari-jari kita, semakin tersebar kalimat-kalimat positif di media sosial. Jadi tidak perlu juga harus ke sana kemari untuk dari forum ke forum, dari majelis taklim ke majelis taklim. Kita sesuai dengan kemampuan saja. Sepertinya para murabiah ini punya FB semua deh. Itu bisa dimanfaatkan, atau Instagram atau grup WA juga. Suka-suka kita banyak yang tambah-tambahkan, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari itu kirim aja hal-hal yang baik ke ini, itu sudah berdakwah. Al-Mudaththir, semangat Al-Mudaththir, sehingga kekuatan Al-Alaq tersistem dengan semua kekuatan yang lain, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, lalu menuju muara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masuk. Ya, jadi bisa ditampilkan dulu nama-nama surah Al-Fatihah itu ya, karena Al-Fatihah ini kan, atau SW yang kelima itu dasarnya dari Al-Fatihah atau masyarakat. Kita akan bicara tentang masyarakat sekarang. Kita akan bicara tentang sosial, kemasyarakatan. Nah, tapi dasarnya ini kan diambil dari surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini kalau menurut pendapat para ulama, jumhur ulama, surah Al-Fatihah ini turun setelah surah Al-Mudaththir. Minta tolong Umu bisa tunjuk siapa yang bisa bacakan ini nama-namanya. Insya Allah
bacaannya itu karena muatan Al-Muzammilnya kuat, bisa menginspirasi kita semua. Bu Zainab bisa dibacakan? Masya Allah, Bu Zainab. Zainab. Saya Tafadhali, ya sudah ukhti. dialog dengan beliau. Masih belum di ini. Oh iya, udah dibuka. Iya. Silahkan. Kelihatan ya. Saya gedein dulu soalnya kecil tulisannya. Ya, dibaca saja. Dibaca saja, insya Allah Al-Muzammilnya sudah terasa. Masya Allah. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama surah Al-Fatihah. Yang pertama, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang kedua, Sab'ul Masani. Yang ketiga, Al-Waqi'ah atau Al-Wafiyah. Yang berikutnya, Al-Kanzu. Kemudian, Al-Kafiyah. Yang terakhir, Asy-Syifa. Ya. Bisa dijelaskan lagi penjelasannya kenapa disebut Ummul Kitab? Ya. Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab karena Al-Fatihah adalah merupakan inti sari seluruh isi Al-Quran. Ya. Terus kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Karena Al-Fatihah merupakan 7 ayat yang berulang-ulang dibaca dalam sholat. Di surah Al-Hijr ayat 87. Berikutnya kenapa dikatakan Al-Waqi'ah atau Al-Wafiyah? Karena ayat-ayat dalam Al-Fatihah menjadi tameng atau benteng. Kemudian kenapa dikatakan Al-Kanzu? Karena Al-Fatihah penuh perbendaharaan yang berharga. Dan kenapa dikatakan Al-Kafiyah? Karena bacaan Al-Kafiyah artinya memadai atau mencakup semuanya. Dan yang terakhir adalah Asy-Syifa. Al-Fatihah dikatakan Asy-Syifa karena bacaan Al-Fatihah menjadi pengobat atau penyembuh dari sakit fisik dan qalbi. Ya, Masya Allah. Kita berhalaqah seperti ini ya Bu ya. Jadi harus mutarabiah kita itu aktif. Mutarabiah kita aktif. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dibaca, kita tidak usah baca ya, mutarabiah saja. Dan apa yang memang seperti Ummul Kitab ini kita semua tahu ya. Jadi tidak perlu terlalu lama di situ. Katakan Ummul Kitab karena memang menjadi induk dari semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Sab'ul Masani kan dibaca setiap kita sholat ya, dibaca berulang-ulang setiap kali kita sholat. Lalu Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini mungkin perlu diperdalam sedikit ya, karena kan kita ini sering sekali ada was-was. Semua penyakit itu timbulnya menurut para ahli, penyakit fisik itu timbul dari 90% dari pikiran. Kenapa? Pikiran itu terlalu banyak was-wasnya, terlalu banyak ketakutan-ketakutan, terlalu banyak hal-hal yang negatif. Maka surah Al-Fatihah ini seharusnya itu bisa menjadi benteng kalau kita yakini. Masalahnya apakah kita yakin ini benar-benar bisa menjadi benteng buat kita. Nah, ini Al-Waqi'ah ini bahkan bisa menjadi benteng secara fisik bahkan non fisik. Nah, karena kita ini kan serangan-serangan banyak sekali. Serangan yang paling banyak sekarang itu adalah serangan pikiran. Tanpa kita sadari begitu banyak informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita karena melihat hal-hal yang lewat-lewat di beranda YouTube, lewat-lewat di beranda FB, sehingga itu tanpa terasa menjadi internal dialog. Ya, internal dialog itu hal-hal yang sebenarnya kita tadinya nggak pikir, nggak pusing, tapi karena terus lihat, akhirnya dia secara tidak sadar menjadi sebuah hal yang kita pikirkan, itu namanya internal dialog. Nah, seharusnya yang seperti ini dengan begitu banyak membaca surah Al-Fatihah, kalau kita yakini, kecuali kalau kita nggak yakin ya itu beda lagi, karena kan keyakinan itu sugesti kan. Nah, kan Allah juga dalam hadis qudsi mengatakan, aku berada pada persangkaan hambaku. Jika hambaku bersangka baik, aku berbuat baik. Jika hambaku bersangka buruk, aku berbuat buruk. Nah, kan begitu. Makanya juga dalam hadis lain dikatakan, yakum wazon, inna zon aktsabul hadith. Berhati-hatilah berprasangka atau beropini.
karena opinimu itu atau persangkamu itu akan adalah sedusta-dusta omongan. Dia akan menjadi nyata pada tadinya itu enggak seperti itu. Nah, ini harus hati-hati. Karena itu Al-Fatihah ini salah satu namanya adalah Al-Waqiah karena itu bisa menjadi benteng dari hal-hal yang seperti itu. Karena serangan-serangan seperti ini sekarang sudah masuk di kamar-kamar tidur kita. Bahkan tanpa kita sadari itu hadir-hadir tanpa kita sadari itu menjadi konsumsi dalam otak kita sehingga menimbulkan penyakit yang namanya kengerian, rasa was-was, rasa tidak, ya Allah bagaimana nih masa depannya ini kalau gini. Masya Allah Bu ya, Indonesia ini nggak apa ya, kita bayangkan Singapura misalnya, nggak usah terlalu kita membangga-banggakan Singapura itu ya, masih mau membangun, banyak sekali uangnya untuk membangun, tapi nggak ada lagi tanahnya yang mau dibangun, sampai-sampai harus curi-curi pasir dari Indonesia untuk nambah-nambahin itu daratannya. Kalau Indonesia ini Masya Allah ya, masih banyak sekali ini yang bisa kita wariskan. Yang penting kita harus optimis, harus positif. Ini untuk dalam mengelola dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi ini Al-Waqiah ini. Nama ini penting sekali. Sama dengan nama kita kan, kalau kita tahu makna nama kita akan berperilaku sesuai, oh saya kan namanya misalnya Mawaddah misalkan. Nah tentu kalau ada apa-apa sih nama saya Mawaddah. Nah itu kan doa. Nah ini juga nama itu doa, termasuk nama Al-Fatihah ini doa. Kalau kita meyakini nama itu, dia akan nyata. Al-Waqiah itu menjadi benteng dari hal-hal yang menakutkan kita. Karena yang paling menakutkan kita sekarang itu adalah hal-hal yang bersifat pikiran. Banyak sekali bagaimana kalau misalkan nanti anaknya ini masa depannya bagaimana. Padahal kita sendiri menjalani ini di hidayatullah, kita nggak pernah takut masa depan kita kan. Padahal kalau dipikir, ya Allah, apa juga kesiang ilmunya, apa juga ibu-ibu itu pastinya tahu saya juga sebagaimana saya tahu ibu-ibu sebagian di sini kayak Bu Zainab ini, Bu Umu ini. Kan kita di Gulung Tembak apa sih? Saya itu tukang jahit tinggal di kolong. Ya kan Bu Zainab ya? Subhanallah. Iya kan? Ya, kalau orang mau bordir, datang dia cariin saya di kolong-kolong guest house itu. Mau jahit. Yang lain umum juga kan begitu, biasalah lapar, biasalah ini. Tapi kan kita sekarang berada pada posisi ini bukan juga karena kita mau tahu apa, itu semua kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di sini, hari besok di mana, seperti juga kemarin masih ada suami yang mendampingi, sekarang harus menjadi orang tua tunggal. Itu kan semuanya kita hadapi aja dengan enteng kalau memang ini tadi beres ininya. Jadi nggak ada sombong, nggak ada sedih, nggak ada itu. Yang ada semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama itu kalau kita yakini, ya dalilnya jelas kan, nama itu doa dan itu bisa menjadi nyata ketika kita yakini. Al-Waqiah adalah salah satu nama surah Al-Fatihah ini yang kalau kita senantiasa baca dan meyakininya akan menjadi benteng buat kita, terutama membentengi pikiran-pikiran yang semakin banyak menimbulkan penyakit dari pikiran. Lalu ada juga itu Al-Kanzah. Al-Kanzah itu perbendaharaan. Jadi ini yang suka merasa uangnya sedikit, merasa miskin, yang rekeningnya nggak pernah gemuk misalkan, uang hanya sekedar lewat-lewat aja di situ. Ya itu kan ada Al-Kanzah di surah Al-Fatihah. Ada kekayaan di sana. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan ini. Di mana hati ini, karena kan dan di mana pikiran ini meyakini bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah milik kita semua. Kan Allah sudah menjanjikan itu kan, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya. Allah menjanjikan itu kepada orang yang beriman dan terus beramal soleh, apa itu akan berkuasa di muka, menguasakan bumi ini padanya dan menempatkannya, menempatkannya, memberikan tempat, memberikan posisi. Makanya kader-kader Hidayatullah itu enak aja nggak punya duit tapi kemana-mana aja tuh, ya kemana-mana. Ibu-ibu ini kalau dipikir
Itu mudah saja naik pesawat kan? Mudah saja naik pesawat kemana-mana. Orang harus nabung-nabung dulu, gimana. Bahkan tidak ada duitnya saja itu berani aja datang ke Jakarta. Kenapa? Ada teman-teman di sana. Tinggal telepon aja. Insya Allah Al-Kanza itu juga harus diyakini ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah ini, senantiasa membacanya, meyakini ayat-ayatnya, bahkan meyakini dari makna nama-namanya, itu tidak akan bermental miskin. Ini mental miskin bahaya sekali ya ibu-ibu ya. Bahkan orang kaya pun itu banyak yang mental miskin. Nah, kita tidak miskin. Kenapa? Karena Allah mewariskan dunia dan seluruh isinya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Pesawat-pesawat kita semua, mobil-mobil kita semua yang kita lihat itu kita semua yang punya untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Kita mau kemana? Ada pesawat itu, pesawat kita udah datang. Dan pesawat kita dipeliharakan orang, nggak capek-capek memeliharanya kan. Mobil kita banyak sekali. Itu mentalnya harus seperti itu karena Allah tidak boleh mengingkar. Allah menguasakan kita dengan cara seperti itu, Kalau misalnya kita yang mau pelihara lagi kan capek juga. Misalnya punya mobil satu aja, bannya rusak saja satu tuh berapa lagi harganya. Tapi bukan berarti kita nggak punya mobil di rumah kemudian nggak bisa naik mobil kemana-mana. Nah mental seperti ini, Al-Kansa itu salah satu muatan yang dimuat oleh surah Al-Fatihah. Lalu Asy-Syifa, apalagi ini buat penyakit sekarang banyak sekali. Nggak harus nunggu tua. Ya, nggak harus nunggu tua sudah ya Allah udah pegel-pegel semua, udah ngilu-ngilu semua. Nah, ini semakin kita fokus kayak gitu semakin sakit. Harusnya ngilu-ngilu sedikit, masih bisa ini. Nah, Al-Fatihah ini salah satu namanya adalah Asy-Syifa. Bahkan di zaman Rasul pernah ada yang sakit, lalu dibacakan itu air surah Al-Fatihah disuruh minumkan. Bukan air minumnya itu menjadi obat, tapi Allah yang memberikan kesembuhan melalui surah Al-Fatihah itu bisa saja terjadi. Tapi ini jangan buka praktek pengobatan surah Al-Fatihah. Jadinya, karena ini kan mujizat juga, kan karamah juga. Tidak semua obat cocok pada semua orang dan tidak semua dokter bisa meresepkan obat yang sama kan, termasuk Al-Fatihah ini sama bacaannya, tapi mungkin tingkat spiritual seorang kan tidak sama ya, jadi nggak bisa wah ini surah Al-Fatihah siapa-siapa yang sakit diminumkan lagi surah Al-Fatihah ya, mungkin ada, tergantung, karena itu hanyalah wasilah saja, tapi memang ada riwayat yang seperti itu, wasilah. Kan kadang-kadang kita kalau sudah nggak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi. Nah, pada akhirnya kan dokter sudah macam-macam. Termasuk saya Bu, ketika sudah dokter ini menyerah, gini nggak bisa lagi Bu, ini. Datanglah itu orang bawa pisang kepok mentah. Dokter ini Bu, tapi belum tentu juga cocok untuk semua orang. Nggak bisa juga saya bilang, kamu makan pisang ini. Ada namanya wasilah. Ya, ada namanya wasilah. Termasuk Al-Fatihah ini dasarnya ada. Nah, siapa tahu bisa menjadi wasilah buat kita. Dibaca saja sesering mungkin dan diyakini itu. Karena itu enggak bid'ah, bukan sihir, memang ada syariatnya. Sambil juga yang lain-lain. Namanya kalau ini kan ya kita coba semuanya. Mana yang Allah akan menjadikannya wasilah, apakah obat dokter atau surah Al-Fatihah ini, itu tergantung kepada Allah. Yang penting ada usaha. Artinya kita belajar ini tidak bid'ah. Ada dalilnya. Suara Ibu aneh ya, hilang ya? Suaranya hilang. Suaranya hilang, Bu. Apa terkeluar beliau? Oh, Lempar. Beliau lagi di Makassar ini. Oh, lagi di Makassar. Sambil mengisi waktu yang kosong. Bagaimana? Melanjutkan.
Takutnya kalau beliau ngomong terus nggak tahu kalau lagi keluar. Begitu. Ini nggak aktif beliau. Nggak bagus sinyal mungkin kan. Terkeluar sepertinya. Terkeluar. Ya, ditunggu sebentar ya, Bu. Oh ya. Nah, So, ibu-ibu ada yang mau cerita, ada pengalaman pengobatan surah Al-Fatihah bisa menjadi sembuh sakitnya? Minum kopi seven, Mi. Ya sambil disiapin. Bisa. Iya. Barangkali itu ya, apa namanya, surah Al-Fatihah bisa menyembuhkan segala penyakit itu juga yang memakainya atau yang membacanya itu kualitas ibadahnya itu sudah Masya Allah sudah tingkat tinggi barangkali. Kalau sekedar orang biasa-biasa mungkin ya belum bisa menjadi obat barangkali kan gitu. Kualitasnya lagi, kualitas ibadah seseorang itu barangkali kalau menurut saya gitu. Nah, masuk dia. Sudah masuk beliau? Sudah. Masuk. Alhamdulillah. Bu Ria, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Kayaknya Itu sudah ada ya, Bu. Quran MMP itu beliau tuh. Bu, Assalamualaikum. Ibu Juria. Hilang lagi ya. hujan Makassar. Oh, lagi hujan. Kemungkinan. Biasanya gitu. Oh iya, iya. Tapi ya luar biasa yang disampaikan sama Bu Ria hari ini. Jadi Ya, bukan hanya untuk Mutorobi tapi untuk kita ya. Insya Allah luar biasa. Karena kita ngerasakan ya ketika mungkin gajinya dikurangi. Bukan lagi dikurangi, Bu. Dipangkas. Dikurangi masih penting, nggak ada lah itu. Subhanallah. Nggak, saya pernah ngerasakan sampai dihilangkan gitu. Karena pindah tugas. Baru bulan lalu. Itu harus sabar itu. Itu Umi Hasanah itu. Umi Mar'a itu. Sabar. Bu, muncul Bu. Bu Hasna. Muncul dulu aja Bu. Sebelum pemateri masuk. Bu Mar'a nggak ada itunya loh. Nggak ada gambarnya Bu Mar'a. Tahu kalau kasih gambar dia entah kemana-mana, Bu. Kemana-mana? Dia masih gambarnya, Bu. Gambarnya Ibu mau langsung. Kenapa begitu? Tahu saya. Ada anak-anak jadi. Oh ya ibu guru ini susah kali lo muncul. Kangen lo Bu. Ada sedikit. Kenapa ini? Ya sudah ada materi ini. Telur aja dulu kali. Gimana Ibu? Sudah ada materi. Iya, lanjut ya. Ya lanjut Bu. Itu tadi nama-nama. Itu tadi nama-nama. Yang penting kita yakini dan kita tahu nama-nama yang terkandung di surah Al-Fatihah ini. Diharapkan murabiah itu tidak sekedar menghafalkan, meminta mutarabiah untuk menghafalkan nama-nama ini, tapi cukup memang memahami maknanya dan memang juga dilaksanakan. Karena ini kan hilang suaranya lagi Bu. Ya Allah Akbar. Hilang lagi. Ya Allah, hilang lagi. Sayang banget nih. Jam berapa sekarang?
Suruh nanti masuk, suruh ulang. Terulang, iya. Soalnya itu nggak putus-putus. Aduh, Ibu gimana sih, Bu? Kak Zen, lanjutkan ceritanya ini untuk motivasi buat kita semua. Jangan. Jadi, Iya, kalau di sini ya memang harus mantap itu. Harus dipaksa mantap dia alatnya. Kalau enggak apa ya? baru merintis ya? Merintis sih enggak juga. Sudah Sudah ada lama. sekolah. Sudah ada sekolah SMP, SMA, tapi memang baru SMA itu baru tahun kedua. Tapi Oke. kan lebih banyak gratis, lebih banyak tidak bayar. Jadi ya anu lah. Ya disitulah kalau kita mencoba memantapkan anak ya rezekinya memang seperti itu gitu. Ada saja gitu ya, insya Allah, walaupun Kita tidak tidak. bisa menuntut. Kalau Oke. betul-betul enggak ada keluar yang enggak ada gitu. Benar-benar enggak ada, enggak dipotong. Kalau dipotong masih mending ya. Gitu. Ada kalau dipotong ini enggak ada. Ya memang kita rasa kayak mana ya? Ya manusiawi sih terkadang bukan sedih tapi bagaimana tanggung jawab. Apalagi kalau anak gede sudah ya, Ya, terasa. hmm, Tapi di sini banyak anak-anak muda sih maksudnya baru satu anak, dua bayi gitu kan masih. iya, iya, iya. Yang paling besar kan saya sama ini, eh, Bu Nur Sahida sama Bu Ratna lah yang punya anak gitu. Anak kuliah semua, wah. Wah, tapi ya sudah, maksudnya pasti itu ada rezekinya. Ada aja Memang rezekinya ya, tetap. ya, memang harus yakin memang dipaksa yakin, harus dipaksa. Karena kalau enggak, wah terpental itu apa namanya hati kita itu. Berarti alalaknya harus anu ya, lebih kuat ya, Pokoknya dipaksa lah. dipaksa. Ah, Dipaksa lama-lama terbiasa. benar. Nah, waktu di Riau kan umpama lah ya, mungkin Iya. itu sedikit, tapi isi gudang banyak. Beras ada, minyak goreng. Di sini nih, gudang tuh nggak ada, dapur aja beli gitu. Jadi memang eh, apa namanya? Tapi saya lihat teman-teman ya sabar lah, sabar dipaksa gitu kan. Oh enggak mau kan, mau enggak mau. Tapi mungkin bukan di sini aja, teman-teman yang lain mungkin ya seperti itu juga. Apalagi kok enggak kreatif kan, saya orangnya enggak kreatif, enggak pandai apa namanya berdagang itu, enggak pandai saya. Kalau lahan Kalau dakwah di situ Kak, agak berat juga karena banyak NU, jadi kita tuh enggak dipandang gitu. Maksudnya kita agak-agak rana-rana masuk itu berat ya. Kalau saya lihat karena awalnya dianggap di sini tuh kayak dianggap apa ya, ada anggapan bahwa kita itu salafi gitu. Jadi mereka awal-awal gitu. Tapi ini sudah mulai kita ke kampung gitu. Saya coba buka kampung malam ngaji ibu-ibunya dulu. Kita sama ibu-ibu mahat itu gitu. Kayak ceramah-ceramah khutbah itu nggak ada. ceramah apa Kak? Kayak khutbah-khutbah Jumat itu nggak ada. Oh, khutbah Jumat? Maksudnya di ustadz kita itu nggak dipakai. Oh, nggak dipakai. Oh, ya Allah. Bahkan sholat Jumat di pondok itu nggak boleh. Masjid kita sendiri. Assalamualaikum Ibu Bu Zuhria, Assalamualaikum. sudah gabung lagi. Kami jadi ngobrol ini Bu. Langsung aja ya, Lagi takutnya hujan, ini lagi hujan Bu di bermanfaat. sana ya. Hujan. Enggak, habis kepake baterainya tadi. Ini sama jari dua, nggak periksa-periksa. Oh, Saya cas, ternyata casnya itu cas yang tidak bagus. Baru ganti nih. berarti Ibu jangan sampai terlewat yang tadi apa Ya. namanya? Langsung Ibu aja ya, bicara. karena Ya, baik. waktunya nggak cukup. Saya Baik. nggak usah mengurai tafsirnya ya, karena kan itu jelas ya. Kalau tafsir itu jelas. Saya kepengen langsung mengaitkan dengan manhaj, ya. Baik Ibu. Kenapa bisa Al-Fatihah itu menjadi pondasi atau rujukan untuk imamah jamaah kita, ya kan? Nah, kalau tafsirnya kan nanti bisa dibaca ya. Ini. Kenapa kok bisa ya? Kalau ala-ala kan jelas ya, tauhid, al-qalam itu syariah, kemudian
Al-Muzammil itu ibadah, Al-Mudaththir ibadah, lalu Al-Fatihah itu masalah sosial kemasyarakatan. Nah, ini kita ini bisa lihat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Saya tadi sebenarnya mau membahas beberapa tafsir yang memang juga sangat yang harus sebenarnya kita dalami ya. Tapi nanti kita lihat waktu kalau ada bisa kita kembali lagi. Tapi saya mau langsung saja ke kaitan Al-Fatihah ini dengan manhaj kita. Ibu-ibu bisa, halo ibu-ibu dengar enggak ya? Dengar. Alhamdulillah dengar Ibu. Ya. Dengar, Bu. Oke, lanjut. Kan kita surah Al-Alaq dengan Al-Qalam dengan juga surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir pertama itu belum disebutkan nama Allah ya di dalam ayat. Masih semuanya menggunakan Rabb. Ya. Nah, ini tidak ada yang kebetulan ya, karena Allah itu kan pendidik. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa di situ Iqra bismi rabbik. Kemudian apalagi nun wal qalami wa ma yasturun ma an. Allahu Akbar. Bilang lagi. Coba makan ya. Ya Allah, bilang lagi. Bilang lagi, Bu. Ya Allah, kenapa begini? Astagfirullahaladzim. Baterainya habis sepertinya itu. Iya, iya. Tidak masuk casnya itu. Iya, ada masuk. Jas yang Apa sudah bacaannya itu kecil sekali. Di itu, Bu, di layar, dibesarin di layarnya Ibu sendiri. Saya besarkan di layar sendiri nih. itu besar tuh. Kelihatan. Oh, surah Al-Fatihah. Tauhid rububiyah uluhiyah, keimanan yang berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi. Lanjutkan Bu. Zainab cerita. Ustazah Umu, Iya. Ibu Cahaya Karimun, Assalamualaikum kami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Ikhtibar, Ibu Cahaya Karimun, Ya Allah, anak santri Ustazah itu Cahaya nih, Karimun. Batam. Bu Cahaya itu Ananda tercinta tuh. Jangan nanya. Anaknya pelik Cahaya itu. Iya. Ih, comel. Sama siapa? Kami lagi ujian. Iya, mudah-mudahan dimudahkan nak ya. Ini ada Azna. Ya oleh bocah.
Oh, Cahaya. Kami Ya. bajak HP Ustazah Sari. Hmm. Ini anak Pak Ramli. Ini anak Pak Ramli. Pak Ramli. Ya. Ini anak Bu Cahaya. Ini anak. Oh ya, udah disapa ya? Udah disapa. Lucu. Siapa? Udah dari mamanya Nabila. Udah. Oh, Bu Cahaya. Ustazah Sarah. Zazara. Jamuyas. Yes. Ustazah Hania. Ustazah Asal Win. sebut aja. Ustazah Windayani. Saya dari Medan. Oh, ada. Orang Medan kami ya. Di Medan siapa ya di sini ya yang ikut? Oh, Widayani. Kenal Saya Kak? di Batu Bara. Ini Azma. Ya, Kak Azma. Azma malu-malu. Ada. Oke, sayang di off kan audionya nak ya. Ustazahnya mau ngobrol. Oke, pas. Boleh umat sekalian yang mau berbagi cerita kaitannya dengan Al-Fatihah. Bu Hasna, Bu Itu Hasna. banyak anu ceritanya Bu Zen. Bu Zen, Bu Zen tadi sudah. Bu Hasna sudah. Bahasa boleh nih, senior kita. Ya. Bu, cerita dari itu Tanjung Pinang. Ada Bu Hasna, ada Bu Cahaya dari Karimun. Bu Cahaya ini bukan cahaya dari hutan ya lainnya, Bu. Yang 60 pasang itu. Nah, Kak Cahaya Kenal pastinya guru bahasa Arab kita dulu. Ya. Kita muridnya beliau. Salam kangen Bu Ai. Bu Cahaya kok nggak ada suaranya ya? Nah, nggak kedengaran suara beliau. Nggak kedengaran Saya ini. lihat Audionya mukanya sudah- tadi. Saya lihat Audionya sudah mukanya. dibuka sih sebenarnya. Tapi kok agak gemukan ya? Mana tadi Bu Cahaya? Agak gemukan loh Kak Cahaya tuh. Masih kenal Kak itu Tingginya ke sebelah Kak itu. Bu Cahaya masih kenal Kak itu saya itu. Halo Mak, dia nggak bersuara. Nggak ini, nggak ada suaranya beliau. Oh, dia nggak buka itu, nggak buka. Sudah dibuka, tapi itu sudah dibuka, tapi nggak ada suaranya. Oh iya, nggak ada loh. Mbak Yati, Ya Allah. Mbak Yati, Lama gimana kabarnya Mbak hilang. Yati? Jakarta. Lamanya Bu Juria hilang nah. Mana sih lihat tuh? Wah, harus diulang nanti nih. sayang materi. Benar. Habis waktu. Iya, nanti harus diulang itu sayang materinya nih. Udah setengah 11 Suara ya? saya kedengaran, Bu. Nah, udah kedengaran. Ibu Iya, pakai di dua HP itu akun. gitu. Sampai Di pakai HP dua itu, HP. Bu. Ini pakai pakai HP. Nah, Laptop saya kurang bagus gitu. iya, ini sudah jelas suaranya, Bu. Ini pakai HP nih, Bu. Pakai HP. Di HP-nya Mana, Bu? bagus. Gimana Tanjung Balai Karimun? Aman? Terkendali? Alhamdulillah. Di sini ada Bu Umi nih. Ditunggu nih siang nih. Oh, Bu Umi Sayati. Ada Bu Umi sama Pak Fadli. Oh, mau ke situ. Iya, udah di hotel nih. Nanti siang ke kampus. Dalam rangka apa, Ibu? Jalan-jalan aja. Oh, kali, Bu. jalan-jalan aja. Nah, nanti tapi suruh singgah di rumah nanti siang habis duhur. Iya. Jadi ditunggu di sini. Saya salamkan sama ini ya. Halo Mbak Zainab. Nah, ingat kan? Ingat. Pura-pura tak kenal. Pura-pura nggak kenal itu sama aku. Dia pura-pura tak kenal aja tuh.
Dia kayak nggak pernah muncul. Apa Cuman karena kita gambar ada tua jadi tak kenal lagi? Bukan gitu, saya khawatir salah. Mau ke siapa? Nanti Dulu Bu saya Cahaya kan salah. langsing. Nah itu dia. Sekarang Cabi ini. Itu dia. Salam buat Sarina, Ida Riani, siapa lagi di sana? Siti. Ah, kenal Sarina, Bu Sarina? Oh kenal, itu santri kami di Aceh. Ah, iya iya, santrinya aja udah besar-besar anaknya. Halo. Yang lain mana ya? Sarina. Halo, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya Allah. Nah, Oh, bilang nyawang lagi yang dia. Udah. Dan yang kayaknya ini nggak bisa nih. Nggak ada HP yang lain, lagi nggak ada orang di rumah. Coba dulu kalau mati lagi nanti ini. Bismillah ya. Ya Ibu, Bismillah. Langsung Ibu. Ya. Jadi nih, kan kita kan suka ini kok Al-Fatihah ini tentang imam jamaah sih, ya kan? Di mana? Di mana asalnya? Kenapa sih kalau Al-Fatihah ini membahas tentang imamah, jamaah dan kepemimpinan? Ya. Kenapa kita harus berjamaah? Baik, ini saya langsung ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di surah-surah lain itu semua itu masih pribadi-pribadi. Semua masih pribadi-pribadi. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bentuknya fi'il amr mufrad. Bentuknya itu masih sendiri-sendiri, masih individu. Demikian juga di surah Al-Qalam juga seperti itu. Demikian juga di surah Al-Muzammil itu masih pribadi-pribadi. Ya. Tapi di surah Al-Fatihah itu sudah domirnya berubah. Ya, kata gantinya berubah. Yang kalau di surah-surah yang lain itu masih menggunakan domir mufrad atau domir tunggal. Kata ganti tunggal. Perintah-perintahnya itu per individu. Nah, di surah Al-Fatihah ini ketika Allah menyampaikan ayat ini, iyyaka na'budu. Perhatikan na'budu. Itu domirnya adalah nahnu. Nahnu artinya kami. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan domir tunggal. Kalau domir tunggalnya kan a'budu. Itu namanya domir tunggal. Lil mutakallim wahda. Sendiri. Tapi kenapa tidak menggunakan iyyaka a'budu? Iyyaka a'budu. Kepadamulah aku menyembah ya Allah. Tapi justru di sini menggunakan iyyaka na'budu. Nahnu na'budu. Kami menyembah. Pada kata kami ini menunjukkan adanya jamaah. Ya. Jadi ibadah ini baik itu berupa tauhid, syariah, al-muzammil, ibadah, dakwah, itu semua adalah ibadah. Itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Makanya di surah Al-Fatihah ini Allah mengajarkan setelah ini semua alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, penyembahan ini, ibadah ini tidak bisa per individu. Tidak bisa dibilang terserah-serah kamu, yang penting saya baik, kamu tidak mau sembah Allah terserahmu, yang penting saya masuk surga, kamu masuk neraka. Itu nggak bisa. Jadi kader-kader hidayatullah nggak bisa asyik sendiri. Harus membina jamaah, harus berada di antara jamaah, karena ayatnya begitu, penyembahan ini atau ibadah ini harus berjamaah, na'budu. Wa iyyaka nasta'in, nasta'in itu adalah urusan kemanusiaan,
urusan kemanusiaan. Kalau na'budu urusan ketauhidan, urusan ibadah. Nasta'in adalah urusan kemanusiaan. Urusan ibadah, urusan hubungan dengan Allah, urusan kemanusiaan, alam semesta, kehalifahan itu tidak bisa sendiri. Makanya hidayatullah sesuai dengan manhajnya apa-apa itu berjamaah ibu-ibu. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Aku bisa juga kok bikin sekolah kalau nggak di luar hidayatullah. Kalau nggak di hidayatullah, memangnya nggak bisa hidup kalau nggak di hidayatullah. Boleh, boleh. Tapi kalau mau menurut syariat ya berjamaah. Kalau udah nggak bisa di hidayatullah, cari jamaah lain. Hidayatullah bukan satu-satunya jamaah. Di Ustaz kan sudah ada jamaatum min hidayatullah, ini adalah jamaatum minal muslimin. Salah satu jamaah di antara jamaah muslimin yang lain. Kalau misalnya sudah di hidayatullah nggak bisa, cari jamaah lain. Tapi kalau karena itu syariatnya seperti itu, dalam melaksanakan urusan ibadah, dalam melaksanakan urusan kehalifahan, nasta'in ini adalah simbol kehalifahan, itu tidak bisa infiradi, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi ibu-ibu, apa yang harus ditekankan kepada mutarabiah itu, jangan bilang, aku tanpa halaqah juga bisa baik kok, bagus saja kok sholat lailku. Tapi kan halaqah itu adalah pengamalan dari imam jamaah. Nggak bisa sendiri-sendiri, murabiahnya nggak bisa baik sendiri, mutarabiahnya nggak bisa baik sendiri, kemudian temannya nggak. Nah ini adalah pengamalan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urusan dengan Allah atau ibadah kepada Allah, urusan dengan manusia itu. Makanya hidayatullah semua-semuanya jamaah kan. Pendidikan hidayatullah itu kan dibuat juga secara berjamaah. Ya, bukan berarti nggak bisa hidup. Ini saya salah satu hal yang mungkin saya stresin dari almarhum Ustaz Jamal ya, bukan karena ada umur di sini. Ini juga saya selalu sampaikan kepada yang lain-lain, kepada anak saya juga. Kadang-kadang kan kita merasa, ini kalau di hidayatullah bisa dapat lebih banyak lah, inilah. Termasuk menantu saya, anak saya, kan anak-anak kita juga gitu. Kalau nggak di hidayatullah dapatnya ini gajinya segini, gini. Saya bilang, kalau mau berjamaah sama orang kafir ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti kan orang di dunia berjamaah dengan siapa, nanti berjamaahnya juga di akhirat seperti itu. Nah, iya kan? Kan seperti itu hadisnya kan? Jadi bukan berarti misalkan bukan berarti nggak mampu nggak bisa hidup kalau nggak di hidayatullah kan? Ya. Misalnya Ustaz Jamal almarhum itu ditawarin kemarin ya, ini saya dengar bukan dari umum yang saya dengar, ini saya dengar dari sumber lain ya, yang saya percaya. Beliau ditawari itu, nanti kamu meninggal, nanti Ustaz meninggal, nggak ada warisan untuk anak istrinya, kan udah bikin banyak untuk pesantren, ini nih bikin juga untuk pribadinya. Ini saya dengar cerita nih dari orang yang benar-benar saya percaya. Terus kata beliau, ini beliau ambil kemudian dibikin lagi untuk hidayatullah lagi. Ya. Dan banyak yang seperti itu di hidayatullah diserahkan secara pribadi, berhak sebenarnya. Tapi karena kekaderan mereka, ya Ustaz Jamal dan yang lain-lain juga, banyak yang seperti itu yang saya tahu, mereka mengambilnya dan membuat lagi. Kenapa? Kata beliau, kerja berjamaah itu lebih kuat daripada kerja sendiri. Ya. Misalkan kalau dia bikin sendiri, diwariskan ke istrinya, ke anaknya, paling-paling jadi perkelahian kan. Nah, tapi kalau ini diwariskan ke umat, kan kita hidup, anak kita juga hidup. Dan itu tidak menjadi bahan perkelahian. Makanya pesantren yang berafiliasi sebagai pesantren keluarga, itu ribut terus. Karena pembagian warisan kan. Nah, alhamdulillah kita di hidayatullah itu tidak berdasarkan ke keluarga, tapi imamah jamaah. Nggak ada dinasti di hidayatullah, nggak ada. Insyaallah. Itu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diharapkan murabiah mempertajam di sini supaya imamah jamaah itu benar-benar itu terlatih di halaqah. Ya, kalau kita di halaqah yang menjadi imamnya kan murabiah. Apa-apa itu murabiah. Murabiah harus tahu kalau mau izin kemana-kemana kasih tahu murabiahnya. Latihan kepemimpinan. Murabiah memberikan tugas gini. Itu bukan apa karena murabiah itu dia adalah bos.
itu karena latihan kepemimpinan, latihan terkecil imamah jamaah ada di keluarga, kemudian ada di halakoh. Ya. Kemudian meningkat lagi di sekolah. Kita ada kepala sekolah. Nah, itu kan berarti imam kita. Meningkat lagi ke yayasan, ketua yayasan. Nah, ada ketua yayasan kita. Meningkat lagi ke DPD, ada ketua DPD kita. Meningkat lagi ke DPW, ada ketua DPW kita. Meningkat lagi ke DPP, ada ketua DPP kita. Lalu meningkat ke PU. Nah, itulah imamah terbesar kita untuk organisasi Hidayatullah, puncaknya ada di PU. Sedangkan halaqah ini adalah perintah langsung dari PU, pemimpin umum, bukan DMP yang buat, bukan FMP yang buat, bukan DPW yang buat, tapi memang PU yang mengamanahkan langsung melalui Munas, itu supaya kader-kader Hidayatullah semuanya harus berhalaqah. Ya. Jadi iyyaka na'budu ini pengejawantan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah ada di situ. Jadi nggak bisa iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Secara bahasa itu aku menyembah kepadamu ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini keakuan ini nggak ada lagi di Al-Fatihah. Semuanya jamaah. Apa-apa diukur dengan jamaah. Kepentingan pribadi kita dahulukan kepentingan jamaah. Kadang-kadang kita butuh suami, anak kita sakit, tapi suami kita dibutuhkan di mana? Silahkan pergi. Kalau anak sakit ada dokter yang bisa. Tapi ini dakwah kepada siapa yang bisa kita amanahkan. Pasti ibu-ibu punya pengalaman seperti ini. Kita mau melahirkan, insya Allah ada dokter yang tangani. Suami tidak bisa digantikan. Ibu-ibu tentu punya pengalaman seperti ini. Selalu mementingkan kepentingan jamaah di atas kepentingan pribadi berdasarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Lihat. Ihdina. Lagi-lagi dhamirnya adalah nahnu. Kalau ihdi, tunjukilah kepadaku. Kalau ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Di sini kita mendoakan diri sendiri, kita memintakan petunjuk untuk diri sendiri, juga memintakan kepada orang lain. Tidak ada lagi sendiri-sendiri kalau sudah ber-Al-Fatihah. Ketika kita sudah ber-Al-Fatihah, maka kecintaan kepada jamaah itu di atas kecintaan kepada diri kita sendiri. Diajarkan oleh Allah, bahkan sampai meminta kepada Allah selalu menghadirkan jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas sampai di sini Ibu? Kalau mati lagi HP-nya ini paling tidak udah sampai di sini deh. Tapi ini udah 15% nih. Dari 0. Gimana Ibu? Bisa dipahami sampai di sini? Supaya jangan ada lagi yang nggak bisa, memangnya nggak bisa hidup, aku bisa bikin sekolah sendiri juga, ya bikin aja sendiri nanti jadi perkelahian anak-anaknya. Atau kalau nanti meninggal nggak ada yang lanjutin tuh sekolahnya. Kalau di Hidayatullah Bu, karena ini Hidayatullah ini milik umat, nggak ada yang terlantar. Mungkin ada yang lambat tapi pada akhirnya dikerjakan. Ya karena apa? Karena manhajnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, ini lagi siratal mustaqim ini nanti tetap bisa dibaca tafsirnya, tapi saya mau memberikan penguatan di sini. Apa itu siratal mustaqim? Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah kami berikan nikmat. Ya. Siapakah dia? Bisa dibaca tafsirnya. Di surah An-Nisa ada penjelasan. Minan nabiyyina, was-siddiqina, was-syuhada, wa khasira. Dan itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi jalan yang kita mintakan bukan jalannya para pengusaha, bukan jalannya para sultan, bukan jalannya para artis. Tapi jalan yang kita minta adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para mujahidin, jalannya para siddiqin, jalannya para salafus soleh. Sementara kita tahu jalannya para nabi seperti apa, jalan hidupnya para siddiqin itu seperti apa, orang-orang soleh seperti apa, penuh dengan keindahan penderitaan.
Ya. Jadi salah kalau kita meminta siratal ladzina an'amta 'alaihim lalu kita membenci jalannya para nabi, membenci jalannya para syuhada. Sedikit saja luka didapatkan di dalam perjuangan sudah menyalahkan semua orang, menyalahkan kepala sekolah, menyalahkan ketua yayasan, menyalahkan semua disalahkan. Padahal sebenarnya dianya yang tidak bisa menangkap itu sebagai ujian perjalanan sebagaimana dimintakan di doa-doanya ihdinas syiratal mustaqim. Kan kita sendiri yang minta. Kita minta jalannya para nabi, minta jalannya para syuhada, minta jalannya para siddiqin, minta jalannya para syahidin. Nah, ini yang harus dipahami ibu-ibu dalam ini nantinya para mutorobiah kita ini, karena jangan sampai kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim tapi tidak mengerti siratal mustaqim itu apa, jalannya para siapa. Kita meminta jalannya para nabi tapi kita mau jalannya para artis. Misalkan, ya, kita meminta jalannya para syuhada tapi kita malah menginginkan jalannya para koruptor atau misalnya para pengusaha yang ganti-ganti tas, seragam tasnya, bajunya, sepatunya. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan memaksa-maksakan, ya. Jangan terlalu banyak naruh-naruh di keranjang Shopee. Pusing jadinya karena gajinya memang sudah tahu gajinya segitu ya. Ini juga yang logik-logik aja gitu, yang penting-penting aja. Artinya tanpa ada gaji pun insya Allah kita tidak akan mati, apalagi kalau ada sedikit. Ini Bu ya untuk manhaj kita ini. Jadi tidak tafsirnya itu harus nanti tetap di ini ya. Tetapi bagaimana kemudian menghubungkannya dengan manhaj kita sehingga dapat ketemu kenapa Al-Fatihah itu di situ pembahasannya imamah jamaah. Kalau imamah jamaah berarti ada imam, ada pemimpin. Kalau ada jamaah berarti ada kumpulan orang-orang. Itulah yang kita sebut dengan jamaah. Bahasa lainnya adalah masyarakat atau warga. Ya. Semakin banyak orang yang berhasil kita dakwahi, semakin banyak anggota jamaah kita. Kita berharap dari sekolah-sekolah yang anak-anak yang kita tamatkan, tamat SMA itu DMU harusnya menjadi jamaah, tapi sampai hari ini belum bisa kita ikat. Kenapa? Mungkin karena kita tidak berhasil menanamkan manhaj, sebagaimana Abdullah Said Allahu Yarham menanamkan manhaj kepada kita. Mungkin karena kita juga masih hanya sekedar ngisi DMU, sekedar, sebenarnya saya tidak pantas, tapi mau gimana lagi? Harusnya ada visi di situ. Bagaimana caranya menggait anak-anak itu kemudian benar-benar tidak lepas. Nah, ini yang perlu kita ini. Nggak bisa dibilang, oh manhaj ini tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi. Kitanya yang mungkin belum bisa membawakan manhaj secara baik. Kalau kita dulu, termasuk saya masih mendapati Allahu Yarham Ustaz Abdullah Said ya, kalau ke Putri, ceramah itu kayaknya pantat kita tuh kayak terangkat-angkat deh. Bukan karena kencangnya suara beliau, tapi muatan-muatan kalimat-kalimat beliau itu, Masya Allah, itu membuat kita benar-benar kayak optimisnya itu luar biasa. Nggak ada keluhan. Dan itu nggak hanya ada ketika beliau ceramah, itu kita bawa semua yang kita lakukan itu tercermin. Terus semangat motivasi yang beliau sampaikan kepada kita itu benar-benar kita amalkan. Nah, itu karena beliau mungkin qiyamul lailnya itu benar-benar terasa, al-alaknya terasa. Jadi bukan manhaj ini yang tidak bertuah, bukan manhaj ini yang tidak punya power, tapi mungkin kita yang diamanahi sebagai morobiah untuk mentransfer manhaj ini, mungkin kita juga memang masih perlu dicas juga, sehingga Akademi Sistematika Wahyu ini menjadi salah satu cara untuk terus memahami dan mendalami manhaj ini sehingga mudah dilaksanakan dan mudah juga ditransfer nantinya. Jadi maka Al-Fatihah ini bisa
kalau memang kita pahami betul-betul, itu yang membuat kita bertahan. Bagaimana bisa menikmati jamaah di Hidayatullah. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa berat, semuanya nyaman saja, Masya Allah. Bagaimana mungkin, kita ini bukan siapa-siapa, Bu Zainab, bisa sampai ke Babel. Nah, kemudian ibu-ibu yang lain bisa pindah sana sini, apalagi yang masih dulu perpindahan-perpindahan ya, saya masih merasakan juga perpindahan, belum juga dibuka barang kita semua, datang lagi instruksi, pindah lagi, ya, belum lagi kamar kita, rumah yang baru ditempati, baru aja udah dicat, datang lagi instruksi, pindah lagi, bawa anak-anak masih kecil-kecil semua. Itu kalau tidak ada kekuatan manhaj, kalau kita tidak pahami bahwa apa yang dijanjikan Allah itu ada, kita tidak akan kuat, gak mungkin kuat. Ya, ini yang mungkin harus kita tanamkan sekuat mungkin kepada para mutarobiah kita, pada diri kita sendiri juga sebenarnya, karena kita pun murobiah itu tergeser kok, ya tergeser sedikit demi sedikit, yang tadinya itu sama sekali nggak ada rasa takut hidup di dunia ini, sekarang sudah mulai ada kekhawatiran-kekhawatiran, melihat anak-anak kita ini, Masya Allah, sekolah Hidayatullah ini mahal sekali, bagaimana ini? Apa anak kita ini mau disekolahin di luar aja ya? Dan itu banyak fenomena seperti itu. Kayak di Surabaya itu saya pernah dengar curhatan, gurunya ngajar full di pondok, anaknya sekolah di luar, karena nggak bisa bayar. Mungkin ini karena komunikasi aja sebenarnya. Kalau di Depok itu taunya saya kayak begini. Memang semua ya ada subsidi, tapi kalau itu juga masih nggak sanggup, ayo menghadap ngomong, karena yang di penerima pembayaran itu kan nggak tahu apa-apa. Ya, salah satu yang dulu pernah saya sampaikan tuh anaknya Sahar, ketua apa beliau ya, SAR. Dia datang kepada saya marah-marah. Kenapa itu Hidayatullah? Luar biasa ya. Tahu aja suami kita nggak ada gajinya, kenapa harus bayarannya segini-gini banyaknya? Saya bilang, coba dikomunikasikan. Itu memang harus seperti itu, namanya administrasi. Tapi coba datang ke pemangku kebijakan. Nah, datanglah beliau. Apa jawabannya? Ini memang seperti ini administrasinya, Bu, karena harus rapi. Tapi kalau ada begini silahkan menghadap. Ibu berapa sanggupnya? Katanya saya nggak ada sanggup apa-apa, makan aja susah. Ya udah paling tidak tanda tangan. 2 anaknya itu tamat, Bu, hanya bermodalkan tanda tangan. Itu. Jangan sampai kita udah nggak bisa bayar, loyalitasnya juga nggak ada, kepedulian juga nggak ada. Nah, artinya ada hal-hal terjadi seperti ini sebenarnya komunikasi saja. Ada komunikasi yang mandek. Gak mungkin Hidayatullah itu mau menjadikan kader-kadernya ngajar full di Hidayatullah, terus anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang nggak ada Qurannya, yang nggak ada, ya sekolah gratisan misalkan. Itu pastinya ada yang salah. Ya, bukan manhaj. Itu mungkin karena komunikasi. Itu. Dan ada memang hal-hal seperti itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mendapati hal-hal yang masih sepertinya kurang kita pahami, ayo dikomunikasikan. Ayo kita bicarakan. Pasti ada solusinya. Ya. Tidak mungkin. Manhaj kita ini adalah untuk membahagiakan semuanya. Ya. Untuk membahagiakan kader-kader sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, juga non-kader. Jadi nggak ada itu bila mau membuat kini kita untuk menderita atau bagaimana, itu sama sekali karena pemahaman saja yang masih sangat dangkal. Termasuk anak-anak kita yang sama sekali tidak mau di Hidayatullah. Pasti ibu-ibu mengalami seperti ini. Anak saya juga, cukup orang tua saya katanya di Hidayatullah. Anak saya yang pertama, Bu, sekolah di Mesir, di sekolahin tinggi-tinggi jauh-jauh. Jawabannya apa? Cukup orang tua saya di Hidayatullah. Tapi kita tidak boleh salahkan. Itu menjadi warning. Oh, anak saya tidak paham manhaj. Orang tuanya bertanggung jawab. Lembaga juga bertanggung jawab. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak. Bahkan ada sekarang istilah anak-anak kita seperti ini. Ayo dong tunjukkan apa sih yang bisa membuat saya tertarik di Hidayatullah ini. Ini jangan dianggap mereka nakal, jangan dianggap mereka sombong. Itu karena nggak paham aja. Kita masuk ke Hidayatullah karena ada yang kita lihat. Sedangkan mereka lahir di Hidayatullah itu belum tentu juga bisa langsung menangkap manhaj kan.
semua kita punya latar belakang kenapa mau di Hidayatullah. Bukan karena dipaksa, bukan karena dilahirkan. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi di Hidayatullah ini semuanya proses ibu-ibu. Kalau anak-anak sekolahan kita sama SMA masih belum bisa kita ikat menjadi kader, kalau anak-anak biologis kita belum bisa kita ikat menjadi kader, itu karena masih proses, kita terus berbenah. Kita terus berbenah, kita terus belajar, kita terus berdoa, kita terus berjuang. Yang jelas manhaj ini sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan oleh penemunya, pendirinya, pencetusnya, melahirkan suatu area yang bernama Gunung Tembak yang luar biasa, lalu melahirkan berbagai cabang yang ada di mana-mana, dan sampai kemudian bisa menghadirkan sekolah-sekolah unggulan. Itu berarti manhaj ini memang benar. Bahkan mengantarkan Hidayatullah menjadi organisasi terbesar ketiga di Indonesia, itu karena manhajnya. Bukan karena hebatnya orang-orangnya, bukan karena ibu-ibu ini besarnya semua kerudungnya, itu karena manhaj. Maka manhaj ini harus dipahami, harus betul-betul dilaksanakan, dan harus kita transfer kepada anak didik kita, anak-anak kita sendiri, dan kepada mutarabiah kita. Nah, untuk selanjutnya pastinya di buku 50 jadwal sudah itu lengkap, tapi ilmu ibu para murabiah harus mampu menjembatani ilmu yang ada di 50 jadwal bayani itu kemudian ditransfer menjadi kekuatan manhaj. Harus dihubungkan. Kalau hanya sekedar dibaca, Bu, nggak bisa. Nggak bisa, sama aja kan tafsir juga bisa di Google, bisa juga dibaca. Tapi bagaimana menghubungkan itu ke manhaj kita perlu kemampuan murabiah. Untuk itu sehingga menjadi perekat, sehingga nantinya alhamdulillah semua kader kita sudah kuat imamah jamaah. Berimamah berjamaah di dunia dan juga berjamaah di akhirat. Alhamdulillah kita punya jamaah, kita punya pemimpin, sehingga nanti di akhirat kan tiap-tiap orang datang bersama pemimpinnya. Kita nggak bisa langsung mendapatkan Rasulullah kan? Pasti kita dibawa oleh pemimpin kita. Jamaah haji saja kalau dia hilang dari kelompoknya, gimana? Berapa sih orang di jamaah haji itu kan? Kalau dia hilang kelompoknya, itu susah. Apalagi nanti di akhirat, kalau kita nggak punya pemimpin, bagaimana nasibnya? Akhirat itu gambarannya di dunia sudah ada. Masya Allah, ibu-ibu, saya mohon maaf kalau tidak terlalu bisa menyampaikan dengan sempurna, tetapi berharap mudah-mudahan dengan spiritual ibu-ibu, ya, dengan qiyamul lailnya, membuat Allah berkenan menjadikan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu fil qalb, bukan ilmu fil lisan, ya. Karena al-ilmu ilmani, ilmu itu dua macam, ilmu fil lisan, ilmu fil qalb. Ilmu fil lisan itu adalah ilmu yang hanya sampai lidah, sedangkan ilmu fil qalbi adalah ilmu itulah yang ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang sempat kita bahas pada kesempatan ini itu tidak hanya sampai di otak, tapi itu sampai ke hati, lalu bermanfaat untuk kita bagaimana membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat amal-amal soleh kita semakin bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah. Sudah seharian di Zoom ini, Bu. Iya, dari jam 6 tadi. Dari bawah sudah di Zoom. Masya Allah. Silakan Ibu MC. Pas jam 11 ya. Baiklah, umat sekalian, ada waktu sedikit kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuki acara doa, silakan. Tentang materi PH. Silakan, Ibu-ibu. Dan siapa tahu ada penyakit-penyakit jamaah ya, kayak banyak sekali keluhan-keluhan biasanya. Boleh dibahas di sini. Jadi buka idenya yang mau bertanya. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Ada. Saya mau. Ya, Ibu. Saya. Buzzer tak lewat. Langsung kah? Dari siapa nih? Dari Ibu siapa? Bu Zainab. Janjinya aja lah.
Iya, iya. Langsung kah? Langsung, silakan Bu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terima kasih banyak atas penyampaiannya dari Julia, Masya Allah. Beliau adalah saya katakan dari segi yang senior saya. Beliau Agak gedean Kak Zen. Kak Zen kebiasaan. Tidak apa-apa. Memang saya Gedean kakak ya ya. suaranya. Saya kakak sekitar 6 bulan daripada ibu pemateri. Nah, oke. Saya sampaikan dulu ya. Saya ini Al-Fatihah ini kalau saya kan kita dulu itu enggak dapat ya, enggak secara gamblang seperti ini. Yang hari ini sudah dijadikan jati diri. Nah, kalau kita dulu tidak terstruktur menjadi jati diri karena waktu kita ustok. Nah, ini banyak sekali kalau kita mau lihat masalah-masalah di cabang ya, ya kita pun pribadi bagaimana Al-Fatihahnya yang tidak mantap imam jamaah. Nah, yang paling sering terjadi ya tadi itu bagaimana perasaan jika dari segi tatanan hidup sehari-hari yang tidak terselesaikan, tentunya karena keadaan di mana kita berada kurang ya. Saya kepengen minta tips mungkin karena saya sebagai murabbiah ya, dinobatkan sebagai murabbiah yang padahal saya belum pernah dauro murabbiah sebenarnya, tapi itulah amanah yang diberikan kepada saya. Bagaimana caranya memberikan atau menyampaikan, mungkin ada tips-tips supaya ibu-ibu kami di sini kan lebih banyak yang muda-muda ya, baru 1 anak, 2 anak. Nah, yang memang notabene-nya baru bergabung setelah menikah gitu, itu kan berat ya. Bagaimana menyampaikan, mungkin ada tips. Saya khawatir saya terlalu keras atau bagaimana, mungkin ada yang slow gitu biar bisa diterima, atau mungkin untuk masa hari ini yang memang generasi kita berbeda ya, generasi milenial, kalau kita ini kan kolonial ya Bu ya. Nah, mungkin ada tipsnya Bu menyampaikan manhaj ini kepada mutorobi kita supaya ya tentunya dari murabianya yang memang dimantapkan, tapi ya mungkin penyampaian saya dari segi hati mungkin tidak sampai, tapi kita juga pengen berusaha bagaimana supaya motor itu bisa memahami lah atau mantap lah, bisa mengaplikasikan dalam hidup supaya bisa menjalani kehidupan yang susah dalam hari-hari gitu ya, yang seperti tadi dipotong atau bahkan tidak turun gitu ya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Sementara Langsung saja ya Bu ya, langsung aja. Gini ya, ada juga penyakit ini, boleh dibilang penyakit Gutem ya. Yang dari Gutem itu sering sekali mengalami sindrom Gutem. Kenapa? Jadi ini saya silakan sindrom Gutem. Kita kan di Gunung Tembak itu kan memang benar-benar dikondisikan ya. Dikondisikan dalam semua hal kita mendapatkan pencerahan dari senior-senior langsung secara langsung, dan juga di lapangan secara langsung juga. Dan ketika kita dan orang-orang semua itu sama semua dengan kita ya, karena sekian lama digembleng secara langsung. Tapi kan ketika kita keluar dari Gunung Tembak, nah kita kena sindrom. Karena kita merasa kok begini. Kita tidak sadar bahwa mereka tidak memiliki proses seperti yang kita miliki. Mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Karena apa? Mereka mendapatkan proses dari kita, sedangkan kita mendapatkan proses dari Abdullah Said, misalkan, atau murid-murid langsung dari Abdullah Said. Sama juga dengan apa yang dikeluhkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya, ketika mereka berkata, kenapa sih sekarang seperti ini Islam ya? Kenapa sih beda banget dengan zaman Rasul? Kata Ali bin Abi Thalib kan,
Ya, karena orang-orangnya ketika itu adalah orang-orang seperti saya. Sedangkan sekarang ini orang-orangnya orang seperti kamu. Maksudnya tidak mendapatkan gemblengan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mutarabiah kita tidak mendapat bukan berarti kita lebih baik. Maksudnya murabi kita lebih baik ya daripada mutarabiah kita. Coba deh, mutarabiah kita, murabiahnya siapa? Ya saya, apalah ini. Sedangkan murabi kita kan Abdullah Said langsung kan dengan murid-muridnya langsung, ya beda. Karena itu pertama-tama kita kembali ke diri kita dulu. Ya, tentu tidak akan siapalah saya ini. Mereka mau datang halakoh saja sudah luar biasa. Mereka mau aktif di Hidayatullah saja sudah luar biasa. Ya. Itu dulu. Nah, barulah manhaj ini kita usahakan. Memang tidak bisa langsung Al-Fatihah, nggak bisa langsung diharapkan ada imam jamaah yang kokoh kalau tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan Al-Alaq, tidak ada kekuatan Al-Qalam, tidak ada kekuatan Al-Muzammil, tidak ada kekuatan Al-Mudassir. Nggak bisa langsung loncat begitu. Jadi murabiah yang tidak digulung tembak, bersabarlah. Tentu tidak bisa disamakan halakoh-halakoh yang di gunung tembak atau di wilayah-wilayah yang memang sudah lebih ini. Apalagi di Babel ya, itu secara keseluruhan Babel itu sangat rendah keinginan belajarnya. Bukan hanya keinginan belajar agama. Kakak saya itu salah satu ini ya, di IAIN Babel. Saya pernah ke sana, gedungnya bagus sedikit sekali mahasiswanya, sedikit sekali. Padahal itu sudah sangat dibantu. Kata kakak saya, orang Bangka itu dia nggak peduli pendidikan, yang ada mereka tuh yang bisa langsung jadi uang. Karena mereka bisa timah itu mereka bisa pergi aja gali-gali tanah di mana gitu dapat timah jadi uang. Nah, jadi kalau ada yang mau bergabung di Babel itu sudah luar biasa, Bu. Bukan hanya karena memang bukan hanya tidak tertarik sama ide itu, bahkan tertarik sama pendidikan juga. Itu kurang sekali orang Bangka itu. Ya, jadi perlu kita melihat latar belakang juga, maka kader kita harus kita hargai banget ya. Kita nggak bisa, yang penting sudah ada yang mau, kita bersabar. Kan Allah sudah janjikan, satu orang yang sabar, sebanding dengan 10 kan? Kalau ada 10 yang sabar, sebanding dengan 100. Kalau misalnya 10 ini sabar semua, itu sama dengan 100. Kualitasnya di hadapan Allah. Jadi Allah tidak pernah menghitung seperti cara kita menghitung. Allah punya caranya sendiri menghitung. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatin katsiratin bismillah. Kan seperti itu. Jadi jangan terus mengeluh-mengeluh saja, karena mengeluh itu melunturkan energi, ya, menghilangkan satu. Kata Abdullah Said ya, almarhum itu jangan pernah menolak jamaah. Bahkan kalau mereka itu nggak ada manfaatnya sama sekali, minimal menambah jumlah jamaah. Misalnya nih Bu Zainab nih sudah ada 11 nih, ayo dong 11. Kalau yang satunya itu nggak ada bisa dikerja, biarin aja, yang penting bisa nambah daftar 11 nih. Nah, Benar. soal seperti itu Bu. Jadi luar biasa. Pokoknya murabiah itu adalah murabiah yang mencerahkan deh. Murabiah selalu menghidupkan hati murabiahnya. Mau 1, mau 2, masalah, karena Allah nggak menghitung seperti cara kita menghitung. Ya, insya Allah seperti itu. Lalu kita bersabar, bagaimana membina tauhidnya, al-alaqnya, bagaimana membina syahadatnya sampai mereka itu mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan, keindahan beribadah seperti yang kita rasakan. Nah, itu yang kita mau bagi, pengalaman Ibu bagi ke mereka. Iya, Bu. Seperti itu ya. Jadi jangan kena sindrom Guten. Iya. Ya, kan itu orang-orang yang enggak dari Guten, Bu. Kita ini kesian enggak seperti orang Guten. Nah, kena sindrom Guten juga kan. Insya Allah itu semuanya akan sama nantinya. Kader ini insya Allah sama polanya nanti, sama di hadapan Allah. Yang penting kita semua tetap berhalakoh, murabiahnya tetap semangat. Mau 1 kah mutarabiahnya, mau 2 kah, jangan putus asa. Jangan menyalahkan mutarabiah. Pokoknya selalu semangat. Ya.
Oke, Bu. Jazakillah khair. Doanya, Bu. Ini untuk semua, bukan hanya untuk Bu Zainab ya. Untuk saya juga. Mungkin sudah waktunya ibu-ibu sudah capek ini berzum-zuman seharian. Iya, iya. Kalau nggak ada lagi, Materi capek. ini yang suka ngeluh-ngeluh jamaah-jamaah ini kayak menderita banget di Hidayatullah, terus mau keluar-keluar dari Hidayatullah, ada nggak seperti itu? Kayak nggak menderita aja kalau nggak di Hidayatullah. Ada, Bu, ada. Ya, itu yang suka begitu. Kayaknya dia kalau di luar Hidayatullah kayak dia kaya raya kali ya. Dia lupa sebenarnya itu sikap mengeluhnya itu akan menjadi penyakit dimanapun dia. Bukan Hidayatullahnya, dianya yang suka mengeluh. Mau di mana-mana juga kalau suka mengeluh. Pastinya ini ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau di luar Hidayatullah dia bisa jadi kaya raya, kayaknya dia bisa ndak ini, kayaknya. Dia bilang gajimu mungkin 10 juta, sakit istrimu, sakit anakmu, nah gimana? Habis itu, kalau nggak berkah kan? Ya. Jadi kalau memang ada yang merasa menderita banget di Hidayatullah ini, apa sebenarnya? Periksa pemahamannya, Bu. Gimana pemahaman al-alaknya? Kalau dia memang al-alaknya kurang, diberi pemahaman di situ. Atau mungkin al-muzammilnya. Kalau ada kader kita yang kelihatannya ini, diperiksa itu, diberi resep sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakitnya al-tauhid, selalu ragu-ragu kayak mau mati kalau nggak di Hidayatullah, kasih dia resep al-alam. Ya, kalau ada orang ini banyak aja sebenarnya makanannya, tapi kenapa selalu merasa nggak tenang di rumahnya, kasih dia resepkan dia dengan al-muzammil. Resepkan dia itu, pasti dia kurang ibadah itu, bukan kurang makan. Ya, kalau ada orang ini kayak dia terus mau menyendiri aja, kurang gaul, kurang apa, kasih resep al-mudathir. Ya, jadi orang dikasih Bu resep sesuai dengan penyakitnya ya. Jangan al-alatnya yang kurang, imam jamaahnya yang dicambuk. Salah resep. Oke Bu, sudah ini. Pokoknya udah semangat semua kayaknya ini. Udah nggak sabar ini kayaknya ini udah mau ini lagi nih. Kayaknya udah tercas semua lagi nih. Sekarang nggak terdeteksi ini sakitnya di mana ini. Tanpa obat jadinya. Bu, tunggu dulu ya. Tadi yang baca perkenalan saya itu sebenarnya kadaluarsa itu saya kirimkan, belum diupdate ya. Cucu saya sudah 10, Bu. Saya di sini lagi menunggu anak melahirkan cucu yang ke-10. Nah, tapi insya Allah tidak akan kalah dengan yang masih belum punya cucu. Ya, anak 10, cucu 10, insya Allah masih bisa kemana-mana. Masya Allah. Takbir dulu dong, takbir. Allahu Akbar. Ya, enggak berarti nenek-nenek kemudian sudah harus pensiun kan, apalagi yang belum nenek-nenek. Masih cantik semua, kader-kader Hidayatullah itu cantik sampai mati. Nggak ada tua-tuanya. Kecuali yang suka komplain itu, wih sel-selnya rusak semua, cepat tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Oke, sudah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana tuan? Mana? Silahkan MC. Kembali ke MC untuk menutup. Kan nggak perlu panjang-panjang kan, Bu, kan ya? Singkat aja. Masya Allah. Baca doa kan. Ayo doa supaya semangatnya nggak luntur. Masya Allah, Masya Allah. Dan Umi Sri rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masih ada pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Bu, kalau ada nanti pertanyaan tulis saja ya, insya Allah saya jawab nanti, japri aja. Ya. Mau istirahat. Nah, Ibu mau istirahat. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu yang diberikan Bu Juri ya. Salam ya buat Uca ya yang mau melahirkannya. Saya pernah ngasuh Uca Kalbi di UM sama salam buat Uca, Ibu. Insya Allah disampaikan masih di rumah sakit. Terus sebentar mau jemput. Masya Allah. Baik, Pak. Semoga Allah bukakan pintu hikmahnya dan Allah berikan rezeki kita aman ilmu di siang hari ini.
Kita bermunajat sejenak ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Semoga salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabat beliau. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kepadamu yang dapat menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu, dan karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat menghantarkan kami ke surgamu, dan karuniakanlah kepada kami keyakinan hati yang meringankan kami dari aneka cobaan dunia. Limpahkan kami kenikmatan pada penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikanlah semua itu pewaris bagi kami. Jadikanlah balas dendam kami hanya kepada orang-orang yang memusuhi kami. Jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami. Janganlah Engkau jadikan cobaan kami dalam agama kami, dan jangan Engkau berikan kekuasaan pada orang-orang mengasihi kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha nushuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah untukku urusan agamaku yang merupakan pegangan dalam segala urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat penghidupanku. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untuk berbuat segala kebajikan, dan jadikanlah kematianku peristirahatan terakhir dari segala kejahatanku. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat, tarkal munkarat wa hubbul masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta bi ibadika fitnata fatawaffana ilaika ghaira maftun. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat buat kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran, serta mencintai orang-orang miskin, dan aku memohon kepadamu ampunan serta rahmat. Apabila engkau hendak untuk memberikan cobaan kepada seluruh hamba-Mu, maka kembalilah aku kepadamu dalam keadaan selamat dari cobaan itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat mencintai orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai segala perbuatan yang mendekatkan aku mencintai-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ummahat dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Zoom pada pagi sampai menjelang siang hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun tadi ada hambatan sedikit-sedikit ya, kata Ibu Instruktur itu tidak menjadi apa, itu sandungan sedikit saja. Nah,
Dan kami semuanya mengucapkan jazakumullah khair kepada Ibu instruktur. Semoga ilmu dari kajian surah Al-Fatihah yang pertama ini menambah kemantapan kita semua, terutama sebagai murabi, untuk disampaikan kepada mutarabiahnya, dan untuk menjadi bahan koreksi juga bagi saya pada khususnya, pada umumnya kita semua. Dan apabila saya dalam membawa acara pada hari ini ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kita tutup dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zuria, Pamit jazakillah ya Ibu-ibu ya, khair. pamit. Jazakallah khair atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah. Amin, amin, Ananda amin. juga Selamat diberikan berjuang, kemudahan selamat dalam melahirnya. berjuang. Iya, insya Allah. Ibu, makasih banyak kepada teman-teman yang bertugas hari ini. Ustazah Hania, Ustazah siapa lagi tadi? Mardia, Ustazah Sri Rezeki, jazakillah khair. Kepada teman-teman yang hadir pada hari ini juga, saya ucapkan jazakillah khair. Insya Allah kita satu kali pertemuan. Mudah-mudahan tetap istiqomah di Zoom ini. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Sehat selalu, selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.